Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan membahas updatean berita di dunia cryptocurrency guys ya. Tapi sebelumnya ayo subscribe dulu yuk, karena tak kenal maka tak sayang. Dan jangan lupa buat like and share ke orang-orang di sekitar kalian ya. Oke, pertama kita lihat dulu nih di CoinMarketCap untuk koin 10 besarnya, di mana Bitcoin masih selalu juara satu ya, dan di nomor 10 ada Chainlink nih guys. Sedangkan BNB, Ether, dan Cardano juga selalu rebutan posisi 3, yang saat ini dimenangkan oleh BNB Coin. Tapi kalau kita lihat kenaikan harga tertinggi dalam 24 jam, Cardano juara satu nih, yaitu dengan naik sekitar 18,87% guys ya. Juara 2 ada Uniswap yang sebesar 7,91%, dan juara 3 yaitu Polkadot dengan 8,66% guys ya. Di sini yang menarik yaitu Cardano yang dalam 24 jam tuh naiknya paling tinggi ya. Dan pada kali ini juga kita akan cari tahu penyebabnya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saatnya sekarang kita mulai aja dari berita yang pertama guys. Oke guys, yang pertama ada announcement dari Coinbase Pro yang pada tanggal 16 Maret meluncing ADA Coin ya, dan pada tanggal 18 Maret nanti ADA Coin udah mulai bisa ditradingkan di platform Coinbase Pro guys ya. Pair yang akan disupport nanti mulai dari ADA to USD, ADA to BTC, ADA to Euro, and ADA to GBP. Jika nanti semua berjalan lancar dan likuidasi ADA coinnya memenuhi syarat di Coinbase Pro, maka tanggal 18 Maret besok ADA coin udah bisa ditradingkan di Coinbase Pro guys ya. Jadi kemungkinan ini salah satu alasan nih kenapa harga ADA coin atau Cardano naik sampai 17%-an lebih ya, 18%-an lebih. Karena kita tahu kalau Coinbase Pro adalah salah satu market exchanger paling besar dan paling terpercaya nih di dunia guys ya. Selanjutnya ada announcement juga nih dari Coinel bahwa Coinel akan melisting YFI, ADA, XLM, Atom, dan ZEC Coin guys ya. Dimana untuk Yearn Finance udah bisa ditradingkan 15 Maret kemarin nih. Untuk ADA Coin akan ditradingkan pada tanggal 22 Maret. Dan untuk XLM Coin yaitu pada tanggal 29 Maret, Atom Coin pada 6 April, dan Zcoin akan bisa ditradingkan pada 12 April mendatang guys ya. Market exchanger lainnya yaitu BitMEX juga akan melisting beberapa koin, diantaranya ada Polkadot, Uniswap, XLM yang udah dilisting 3 dan 10 Maret kemarin. Dan 17 Maret ini yaitu TRX, EOS, dan Cardano akan listing di BitMEX. Listing di BitMEX penting karena BitMEX tersedia untuk 140 negara di seluruh dunia, yang mana itu banyak banget guys ya, dan ada kemungkinan dengan listing koin-koin di BitMEX dapat meningkatkan daya beli koin-koin tersebut, atau bahasa kerennya investasi guys ya. Oke, sekarang kita capcus ke berita yang pertama yaitu Bloomberg Terminal menambahkan Cardano nih. Bloomberg Terminal adalah produk yang digunakan untuk mengakses, menyusun, menganalisis informasi keuangan, dan Bloomberg Terminal biaya bulanannya 20.000 sampai 40.000 US dollar per bulan. Yang mana artinya alat ini disediakan buat para investor besar dan paling berpengaruh di industri keuangan guys ya. Dan dengan ditambahkannya Cardano ke dalam Bloomberg Terminal, itu artinya ada kemungkinan Cardano dapat investor baru dengan dana besar di situ. Dan mungkin itu sebabnya harga Cardano naik akhir-akhir ini guys ya. Namun ada juga orang-orang yang bilang kalau hype di sekitar Cardano tuh nggak terlalu jelas, yaitu karena blockchain Cardano belum benar-benar menjalankan smart contract. Padahal tanggal 1 Maret kemarin Cardano udah berhasil melakukan Merry hard fork dan udah memasuki era Goguen, yaitu era smart contract.
atau smart contract guys ya. Seperti misalnya Mike Novogratz yang menanyakan kenapa market cap dan hype ADA coin begitu tinggi, padahal Cardano nggak punya banyak aplikasi kegunaan seperti koin-koin lainnya. Dan Charles Hoskinson yang merupakan foundernya Cardano menjawab kalau Cardano dipercaya oleh investor karena Cardano membuat proyeknya dengan sangat matang, alias tidak asal-asalan dengan misi membuat Cardano lebih baik, lebih murah, dan juga lebih cepat dari Ethereum guys ya. Dan juga Hoskinson mengatakan bahwa tujuannya adalah menjalankan blockchain yang memiliki level untuk negara-negara di dunia. Dan Hoskinson bahkan mengatakan kalau dia nggak peduli dengan Uniswap dan CryptoKitties dan hal lainnya karena menurutnya itu adalah bubble yang suatu saat akan pecah. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya di mana publik India lagi dihebohkan nih karena cryptocurrency akan di-ban di India. Dan siapa aja yang berpartisipasi di dunia cryptocurrency dikasih waktu sampai 6 bulan untuk menjual seluruh asetnya ke rupiah India agar tidak dipenjara nih guys. Namun sebaliknya bahwa Menteri Keuangan India mengatakan semua hal itu tidak benar. Bahkan Menteri Keuangan India akan mengizinkan warga India untuk bereksperimen pada teknologi blockchain dan cryptocurrency, dan menurut mereka di India telah mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru yang menggunakan teknologi fintech dan blockchain guys ya. Sementara di sisi komunitas kripto India, mereka menyatakan prihatin dan terlalu cepat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Menurut mereka, daripada melarang kripto, lebih baik meregulasinya. Namun pemerintah India kelihatannya ditekan oleh Bank Sentral India guys, yang mengatakan bahwa cryptocurrency bisa menimbulkan resiko untuk stabilitas keuangan India. Beda negara, beda juga peraturannya guys. Dimana kalau di Indonesia, negara kita tercinta, alhamdulillah cryptocurrency udah dilegalkan guys ya. Yaitu Bapepti menegaskan komitmennya dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dan kepastian berusaha di sektor komoditas digital guys ya. Tapi dilegalkannya hanya sebagai alat investasi dan bukan sebagai alat pembayaran. Oke guys. Karena alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah. Di sini ada 13 perusahaan market exchanger yang legal dan mendapatkan izin Bapepti ya, seperti Indodax, Toko Kripto, dan lain-lain itu guys. Di bawah ada 13 perusahaan. Nah, dalam peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 bahwa Bapepti ingin meningkatkan kredibilitas industri perdagangan berjangka komoditi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi persaingan global dalam era ekonomi digital guys ya. Oke guys, ya itu tadi beberapa berita untuk konten kali ini. Sekian dulu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dukung channel Abim Crypto dengan cara like, share, and subscribe guys ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.